Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih Bang Obon. Lagi-lagi saya diterima dengan begitu hangat. Dan saya kira juga kita harus memberi aplaus kepada inspirator kita, kawan-kawan dari Batang, dari Omah Tani. Terima kasih dari Omah Tani, ada Omah Buruh, dan setelah ini barangkali di Pantura kita bisa membangun Omah Nelayan. Itulah kiranya basis pergerakan rakyat Indonesia dari awal hingga saat ini. Saya kira buruh, tani, nelayan, mereka adalah kaum marhaen yang diperjuangkan oleh seseorang yang bernama Soekarno. Zaman dulu diperjuangkan, zaman sekarang nasibnya juga nggak berubah-ubah. Betul nggak? Saat ini saudara-saudara, saya dipercaya untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Menjadi calon yang saya kira ini sebuah perjuangan yang juga besar. Berkali-kali dikatakan bahwa saya terlalu identik dengan perjuangan hak-hak buruh dan pekerja. Seperti saya katakan berulang kali, kalau negara ini mau beres, kalau republik ini mau beres, maka pemimpinnya adalah seorang pemimpin yang mengerti bahwa rakyat harus bekerja. Bahwa tidak mungkin negara bisa bangkit kalau rakyatnya pengangguran. Tidak mungkin negara bisa maju kalau rakyatnya adalah orang-orang yang berupah murah. Tidak mungkin kita bisa bangkit sejajar dengan negara-negara lain kalau mayoritas rakyat kita mereka hanya pekerja-pekerja kontrak, pekerja-pekerja outsourcing. Betul nggak? Oleh karena itu saudara-saudara, ketika saya ditanya bagaimana Anda menghadapi keengganan pengusaha, bahwa katanya kalau yang namanya Ridho Diah Pitaloka jadi gubernur, ntar yang ada demo terus. Yang ada ini perusahaan-perusahaan bisa didemo terus. Saya menjawab, harusnya pertanyaannya dibalik logikanya. Kenapa yang namanya buruh dan pekerja demo terus? Betul nggak? Pasti ada sebab musababnya. Memangnya enak kita terus-terusan panas-panasan di jalan? Memangnya kita ingin produksi macet? Betul nggak? Persoalan yang paling hakiki saya katakan, di dalam hubungan industrial selalu hanya dilihat ada pekerja dan pemberi kerja. Saya pergi ke negara-negara lain saudara-saudara, di sana satu faktor penentunya bekerja. Siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengatur hubungan industrial, hadir bagi pekerja dan pemberi kerja, bagaimana hak-hak pekerja harus dipenuhi, tapi juga memberikan proteksi bagi industri dan pengusaha dalam negeri. Saya jamin tidak usah buru-buru ini demo, karena rupanya sudah bagus duluan. Betul nggak? Mudah-mudahan kalau didoain dari sini, saya mengatakan saya memang tidak punya modal finansial, tetapi tolong Anda sampaikan kepada tetangga Anda atau saudara, jangan lupa sampaikan calon Ridho Diah Pitaloka dan Teten Masuki memang tidak punya modal finansial, tetapi Anda saudara-saudara kaum buruh dan pekerja, hanya Anda yang bisa mengatakan dan membuktikan paling tidak saya adalah orang yang betul-betul bekerja untuk rakyat, yang mewakafkan hidup saya paling tidak untuk kalian kaum buruh dan pekerja. Saudara-saudara, jalan-jalan perjuangan yang panjang kita akan mulai retas dengan memperbaikinya di
ini ada di Jawa Barat. Untuk itulah saudara-saudara, saya butuh kerelaan kalian, bukan untuk mendudukkan saya sebagai penguasa nomor 1 di Jawa Barat, tetapi mendudukkan kembali apa yang seharusnya diterima oleh rakyat dan apa yang tidak boleh diterima oleh rakyat. Saya kalau ukurannya hanya persoalan dana finansial, dari sekarang saya sudah kalah. Tetapi orang tua saya, ayah saya, mentor politik saya mengatakan, maju terus. Kamu dilahirkan bukan sebagai pecundang, kamu adalah pejuang. Kalau mundur berarti hancur, kalau berhenti berarti kita mati. Saudara-saudara, pesan orang tua saya, dan mudah-mudahan bisa dibagikan untuk Anda semua, kita semua, orang-orang yang memilih jalur perjuangan yang berat ini adalah orang-orang yang berhati petir, berjiwa halilintar, dan kita tidak pernah takut untuk sebuah perjuangan. Ini ada persoalan mungkin terakhir. Kami membutuhkan dana untuk membayar saksi di TPS. Minimal satu orang katanya 100.000 rupiah dan ada 80.000 TPS. Artinya kami mau tidak mau harus menyediakan dana sebesar 8 miliar. Duit. Sehingga ketika kita sama-sama berjuang tentang BPJS dan pada saat itu kita lakukan lompat dari Bandung ke Jakarta, kita ada persoalan tentang anggaran, kita ada persoalan tentang bagaimana konsumsi teman-teman. Kita iuran untuk menutup konsumsi. Tapi yang bikin saya terenyuh, yang bikin saya terus berjuang bersama-sama memperjuangkan BPJS adalah ketika saat itu juga Rike nggak punya duit. Dia bilang, Bang Obon, saya nggak punya duit. Bagi saya bukan persoalan uang. Silakan Teh Rike berjuang di DPR untuk persoalan lompat dari Bandung, kita yang cari. Tapi ternyata beliau relakan waktunya. Waktu itu iklan apa, Bujono? Iklan Komodo. Ya. Seluruh hasil dari iklan Komodo. Ingat sih waktu itu ada iklan Komodo. Ya, Kuku Bima Energi. Ya, Kuku Bima Energi disumbangkan untuk kegiatan kita. Karena itulah kemudian teman-teman terus bersemangat. Karena itulah terus kita perjuangkan sistem jaminan sosial sehingga berhasil. Belum lagi ketika kita sama-sama memperjuangkan agar BBM tidak ada kenaikan. Sama-sama kita memperjuangkan untuk itu. Saya mengingatkan sekalian, karena kita merasa kita adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan kebenaran, perjuangan untuk agar buruh lebih sejahtera ke depan. Amin. Mulai dari
tolong terima sumbangsi dari teman-teman buruh. Hari ini adalah hari pertama, kita akan terus menyuarakan, kita akan terus berjuang bersama-sama menyuarakan lebih baik lagi. Terima kasih Mas Oban dan kawan-kawan. Saya janji uang ini adalah jimat buat saya. Dan saya berjanji apapun saya tidak akan menyerah dan kita harus menang dalam pertarungan ini. Terima kasih. Ini adalah awal bagi kami. Kami 80.000 buruh yang tergabung khususnya di FSPMI dan mungkin dengan buruh Bekasi bergerak. Ini adalah sumbangsi kami, awal perjuangan untuk kami juga nanti agar buruh nanti